mari kita susun Pak itu setiap tahun. Jadi ketika kita akan naik pangkat, kita tinggal memasukkan Pak yang sudah kita hitung tersebut. Seperti saya contohnya kenaikan pangkat terakhir tahun 2019. Ya, 2019, 2020, 2021 itu harus sudah dihitung Pak tahunannya. Ketika akan naik pangkat di 2023 nanti kita tinggal memasukkan itu ditambah bahan yang belum dihitung. Jadi tidak ada lagi Pak borongan Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, kalau masih menggunakan manual, bahan kita sering hilang atau tercecer. Ya Bapak dan Ibu. Diawatlah lengkap. Ketika sampai di Capdin atau dinas provinsi nanti hilang, ada yang hilang. Bu, Pak, bahan ibu yang kualan ada lain. Padahal sudah jelas-jelas kita masukkan. Nah, panjang loh demikian dia menambahkan bahan ini. Kemudian biaya pengadaan bahan yang cukup besar. Bara banyaknya fotokopian yang harus saya siapkan Bapak dan Ibu. Bara bundel yang harus saya siapkan. 150.000 untuk kalian seketek, nah Bapak dan Ibu. Itu biaya yang kita keluarkan. Kemudian pengelolaan tidak menggunakan teknologi informasi atau digital. Kalau sekarang sudah era EE semuanya. Yang kemarin apa namanya Bapak Ibu? E-kinerja. Terus e-rapor. Kalau kita e-banking, nah semuanya sudah pakai E. Sekarang ada lagi e-lupa. Kemudian potensi kesalahan nilai atau kesalahan hitung cukup besar. Nah, kalau sekarang kita pakai aplikasi, dia sudah otomatis. Berapa nilainya sudah ada, tinggal kita isikan. Apa yang perlu Bapak Ibu siapkan? Kita semua siapkan. Yang pertama, semangat. Nah, kenapa? Kalau awalnya semangat sudah tidak ada, kita sulit untuk menyiapkan ini. Naik pangkat itu hak kita Bapak dan Ibu, itu yang ditetapkan. Itu hak kita. Disediakan oleh pemerintah sampai 4E. Silakan Bapak dan Ibu naik pangkat sampai 4E. Yang banyak terkendala selama ini adalah di PTK, ya nak Bapak dan Ibu. Ya, terkendala di PTK. Untuk yang lainnya kita sudah siap semuanya. Jam mengajar sudah 24 jam, sudah jadi pembina ini dan itu. Tapi di PKB-nya terkhusus yang untuk naik pangkat ke 4A dan seterusnya itu disyaratkan wajib penelitian minimal PTK. Nah, jadi untuk PTK ini kita sama-sama belajar nanti Bapak Ibu. Tidak sulit rasanya membuat PTK ini. Satu hari kita siapkan waktu agak setengah jam untuk membuat PTK ini. Sudah banyak di sini pakar-pakar PTK nih. Ada Miss Yenti, Bu Gustimar, Bu Rosi, kita bisa belajar dari mereka. Karena kalau kita lihat di luaran, ketika kita pelatihan umumnya sudah 4B. Mudah-mudahan sudah 4B. Contohnya Bu Rosi, sudah 4B. Bu Rita mana Bu Rita? Tidur Bu. Ah, Bu Rita 3D baru ya? 3C Bu. 3C. Semangat untuk 4A. Pak Irfan juga kalau salah nih. Pensiun 3D Bu. Jangan diharap pensiun Bu Rita. Sama-sama kita naik untuk ke 4A. Dulu saya juga seperti ini Bapak Ibu. Sampai A aja lah tuh. Sampai A lah tuh. Banyak potongannya. Kami lagi mental untuk menjadi anggota sampai pensiun. Sampai pensiun. Nah, kita semangati Bu Rita dengan Pak Irfan ini mudah-mudahan. Saya juga sampai seperti itu dulu Bapak Ibu. Sampai MPA itu lah tuh. Tuh sampai bilang. Tapi setelah mengikuti pelatihan, iya nak, tuh hak awak. Awak lah mengerajuan tugas wah. Lah mendidik anak bangsa, sudah melakukan tugas ini dan itu, tapi tidak bisa naik pangkat. Kan rugi waktu Bapak dan Ibu. Itu hak awak dia jadi pemerintah, tapi tidak pakai. Hanya tinggal pengadministrasiannya saja lagi. Jadi kita mari sama-sama semangat Bapak dan Ibu, termasuk saya nih. Saya mencontoh Bu Rosi, semangat dia untuk naik pangkat terus dan juga Miss Yenti. Kemudian kedua, laptop atau komputer yang sesuai dengan aplikasi lupa. Kendala kemarin yang terjadi itu hanya dua. Yang pertama, laptopnya tidak sesuai dengan spek. Yang kedua, gaptek. Ya. Kalau masalah gaptek ini kita punya pakar-pakar nih. Termasuk saya juga sendiri gaptek nih Pak Afdal. Ada tempat bertanya kita Bapak dan Ibu. Guru-guru TIK bisa kita jadikan narasumber kita untuk bertanya tentang
masalah IT ini. Kemudian langkah awal kita itu isi semua data dulu Bapak dan Ibu. Karena nanti untuk Oktober kan ada lagi kita mengajukan Pak naik pangkat, akan naik pangkat ya. Kita angsur-angsur mulai dari sekarang. Sehari kita isi nama saja dulu, besok pangkat saja dulu. Pokoknya sehari ada kita buka ini. Kemudian semua bahan kita scan. Jadi dari bagian tata usaha mulai semester ini juga akan menyediakan link semua SK-SK yang bisa kita akses semua. Kemarin sudah dibuat oleh Bu Ana. Sudah digabungkan Bapak dan Ibu menggunakan email belajar ID. Jadi silakan Bapak dan Ibu cek, sudah ada di sana. Kalau diperlukan SK sudah bisa Bapak dan Ibu download dari sana. Jadi kita nggak minta lagi mana SK Ambo, sudah ada di sana. Kemudian untuk ini tentu tidak bisa kita sendiri-sendiri Bapak dan Ibu. Kita perlu kerjasama dari semua kita. Yang pertama ada tim PKB yang sudah mendapatkan sosialisasi tentang Edupa ini, Bu Rosi Suranti dengan Bu Marisa Arlem. Kemudian guru-guru yang sudah menggunakan Edupa untuk kenaikan pangkat, kita bisa bertanya banyak pada beliau, Bu Miss Yenti Smarinda dengan Bu Gustimar yang sudah menggunakan aplikasi Edupa ini. Kalau saya sendiri belum Bapak Ibu, baru melihat aplikasi mencoba-coba. Tapi beliau berdua ini sudah menggunakan dan bahkan beliau sudah sampai ke Capdim menggunakan aplikasi Edupa ini. Kita lihat sebentar Bapak Ibu. Aplikasinya sudah saya share tadi di Tendik. Ini aplikasinya. Usernya juga sudah saya share. Apa tadi usernya Bapak Ibu sudah dibaca? Distrik Hebat. Distrik Hebat. Kemudian passwordnya Samvel, bukan Sampel, Samvel 2045. Ingat saja generasi emas 2045. Kemudian tekan login. Berhasil, kita masuk ke sini. Ini yang harus Bapak isi dulu. Ini nama saya udah terdera. Silakan Bapak dan Ibu ganti nanti dengan nama Bapak dan Ibu sendiri. Ini lengkapi Capdim Wilayah 3. Kemudian pilih tahun yang berapa. Kita mulainya dari tahun 2021. Jadi mulai 2021 sudah mengisi Edupa ini. Berapa orang Bapak dan Ibu yang belum 2021 Paknya? Tolong ditunjukkan tangan. Berapa orang? 2021 yang belum dihitung Paknya. Masih banyak, berarti kita nanti akan mengisi ini Bapak dan Ibu. Kemudian tekan login. Ini garis besar saja dulu Bapak dan Ibu, karena ini lama ini kita untuk memahaminya sedikit. Kemudian menunya bisa yang di bawah, bisa ini menu utama. Ini yang harus Bapak Ibu isi dulu. Identitas sekolah, identitas pengusul. Ini yang diisi dulu. Kalau belum akan menghitung, silahkan diisi data-data di sini dulu Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yang harus isi. Kemudian baru identitas kita. Ini akan diisi. Setelah diisi nanti baru kita unduh surat pernyataan ini. Unduh surat pernyataan, kita balik lagi ke surat pernyataan Kepsek. Jadi yang pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan, isi data-data dulu semuanya. Kan Bapak dan Ibu sudah ada datanya, diisi. Kemudian yang akan kita isi adalah mulai dari dokumen umum. Jadi ada dua yang harus kita isi, dokumen online-nya dan dokumen offline. Yang online kita gunakan Google Drive Belajar ID. Yang offline kita hyperlinkkan di sini. Jadi tugas Bapak dan Ibu pertama kali ini tidak usah dulu, nanti banyak sekali. Silahkan scan semua hal yang digunakan untuk naik pangkat. Misalkan SK PBM, ini sudah ada scan-nya. Bapak dan Ibu simpan di laptop. Kemudian apa lagi? Ekstra pembina, ekstra kurikuler. Di scan juga dengan HP dalam bentuk PDF.
semuanya di-scan. Mengikuti pelatihan, sertifikatnya juga di-scan. Yang masak ya, itu data umum semuanya, SKPNS. Jadi semua bahan Bapak dan Ibu silahkan di-scan. Nah, targetnya apa? Karena biasanya pengusulan nanti di bulan Agustus, Bapak dan Ibu targetkan seminggu ini tugasnya main scan-scan saja. Dengan HP cukup Bapak dan Ibu. Silahkan diunduh cam scanner atau aplikasi lainnya di HP. Foto, scan, bentuk PDF, simpan. Rasanya lebih simpel dan mudah seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu silahkan alokasikan waktunya seminggu atau 2 minggu ini untuk men-scan semua bahan dalam bentuk PDF. Nanti kalau sudah selesai baru dimasukkan dalam file folder di sini. Sesuai dengan ini dokumen umum, unsur utama, unsur pembelajaran, PKB. Di sini nanti langsung ada dampaknya. Bagaimana tim penilai memeriksa? Mereka melihat dari sini Bapak Ibu, seperti ini. Sini kan ada format penilai. Ya kan? Tim penilai. Mereka melihat dari sini. Misalkan ini saya melaksanakan proses PBM. Ini biasanya buktinya apa Bapak dan Ibu? SK. Mereka akan lihat ke sini nanti, ke unsur pembelajaran. Di sini SK. Nampak SK di sini. Begini mereka menilai. Kalau kita buat tadi ada nilainya, tapi SK-nya di sini tidak ada, mereka akan menulis di bawah ini agar melampirkan SK pembagian tugas. Ini seperti itu. Setelah diisi, kalau bahan kita lengkap, langsung ke BKD. Kalau tidak lengkap dibalikkan kepada kita. Kita lihat di sini apa catatan dari tim penilai. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu untuk tahap sekarang. Mari kita sama-sama dulu tahap awal ini kita scan semua hal yang berhubungan dengan kenaikan pangkat. Unsur utama, unsur PBM, PKB, dan unsur penunjang. Semuanya ada di buku 4 dan buku 5. Nah, jadi kita berdayakan teman-teman yang sudah bisa menghitung semuanya. Koiko barang nilainya. Koiko bisa dihitung atau tidak? Bu Edi Deswita, sudah ada Bu Rosi, Mbak Sienti, Bu Gustimar bisa, dan saya sendiri bisa. Nanti kalau Bapak dan Ibu butuh satu hari untuk mengisi ini, kita akan carikan jadwalnya, kita bersama-sama mengisinya. Supaya pas pengusulan nanti kita tidak sulit bagi Bapak dan Ibu. Karena belajar dari pengalaman kemarin SMA di Kabupaten Solo itu memang lama. Karena apa? Scan C masukkan, scan C masukkan. Jadi sekarang ini silahkan scan dulu, nanti kita tinggal masukkan. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu mengenai sosialisasi erupa. Mudah-mudahan jangan ada anggapan sulit mah. Jangan ada itu dulu. Yang penting semangat kita terus. Saya ingin naik pangkat bagi Nabuati, ingin naik pangkat ke 4C. Jangan alun lagi Buati. Semangatnya yang penting Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensiun kok kalau lu masih itu enggak ketemu dia, Pak. Tanya ke bola nih. Tanya lah, Bu. Yang ke pensiun praluyo tuh scan sulah. Iya Bu Des, karena pensiun nanti juga akan diminta bahan-bahannya kan. Lebih baik di scan. Kalau hilang nanti kan kita punya scan-nya. Jadi semuanya selagi masih aktif silakan di scan dulu Bapak dan Ibu. Kalau nggak bisa minta bantuan ke adik-adik yang scan-nya. Kalau nggak bisa di install dengan HP. Oh, Bu Des, info terbaru Bu Des. Ini